Selamat siang para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua Librana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, kita mau bincang-bincang mengenai sesuatu yang penting dan memang sangat dibutuhkan oleh kita setiap wanita untuk bisa mempunyai hidup yang berkualitas. Mengenai metode kontrasepsi. Nah, kalau berbicara masalah KB, keluarga berencana, tentunya kita yang masih dalam rentang umur usia reproduksi perlu paham. Juga sebelum memutuskan akan memilih metode yang mana, betul-betul harus mendapat edukasi yang benar sehingga akan memperoleh harapan, yaitu KB, keluarga berencana, merencanakan yang terbaik untuk keluarganya. Baiklah para sahabat sehat, kita akan berbincang-bincang bahwa KB ini sudah diatur oleh pemerintah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang lalu, bahwa pertumbuhan penduduk yang seimbang itu akan membentuk sebuah keluarga yang berkualitas. Sehingga pemerintah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi luar biasa sekali bahwa kalau hal ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, maka kita sebagai warga negara yang baik tentunya menyambut hal ini dengan antusias juga. Maksud saya, tentunya kita juga kepingin mempunyai keluarga yang baik, yang berkualitas. Para sahabat sehat, kalau kita lihat mengenai angka kematian daripada ibu, baik itu ibu yang sedang hamil maupun melahirkan, menyedihkan memang. Jadi sepertinya ada 66 pesawat Boeing 737 seri 400 yang jatuh kalau penumpangnya itu 150 seperti itu. Mengapa ini diibaratkan setragis ini ya? Kalau ibu hamil tidak merencanakan keluarga berencana yang baik, maka angka kematian ibu pun akan bisa tetap tinggi. Maksud saya, akan terlalu berisiko bagi seorang ibu yang tidak merencanakan kehamilannya dengan baik, sehingga menjadikan sesuatu yang menyedihkan. Nah, alat kontrasepsi itu adalah pilihan daripada keluarga. Setiap pasangan yang datang kepada saya sebagai dokter kandungan, mereka akan menanyakan, "Dokter, saya ini cocoknya pakai KB apa?" Nah, saya pun akan kembali bertanya kepada pasien ini. Yang Anda kehendaki, yang Anda rencanakan itu apa? Ingin menunda kehamilan, maksud saya ingin menjarangkan jarak dari anak pertama dan kedua berapa tahun? Misalkan seorang ibu sudah berusia 35 tahun baru mempunyai anak satu, begitu melahirkan dia bertanya kepada saya, tentu saya tidak akan menyarankan dia menggunakan metode KB yang cukup panjang, katakanlah 5 tahun. Sebab kalau sekarang umurnya 35, 5 tahun lagi dia sudah berusia 40. Berisiko juga nanti kalau hamil di usia 40 tahun ke atas. Nah, sebaliknya seorang ibu yang masih berumur 19 tahun, dia sudah punya anak satu umur 1 tahun, dia datang kepada saya pasti akan menyarankan atau memberi beberapa opsi yang cukup panjang, katakanlah ditunda 5 tahun lagi, jadi anak pertamanya sudah 6 tahun, 7 tahun masuk kelas 1 SD baru mempunyai adik, masih boleh-boleh saja, karena umurnya masih 19 tahun. Nah, usia merupakan salah satu pertimbangan. Tapi juga penyakit yang mendasari seorang ibu juga menentukan jenis kontrasepsinya. Katakanlah si ibu ini mempunyai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tentunya dokter akan menyarankan menggunakan KB yang non-hormonal. Karena kalau menggunakan yang hormonal dikhawatirkan tensinya lebih tinggi lagi. Atau misalkan si ibu ini mempunyai penyakit kencing manis. Ini pun
dokter akan menyarankan metode KB apa yang boleh untuk ibu ini. Para sahabat sehat, kalau KB merupakan pilihan dari keluarga, dokter atau tenaga kesehatan merupakan support system yang akan memberi arahan, memberi penjelasan mengenai metode apa yang pas, yang sesuai untuk ibu ini. Karena seperti saya katakan di depan tadi, ada metode KB yang hormonal, ada yang non-hormonal. Nah, ini yang saya beri warna merah, non-hormonal, AKDR. AKDR artinya alat kontrasepsi dalam rahim. Bahasa sederhananya IUD, intrauterine device. Ada juga yang menyebut sebagai spiral zaman dulu karena modelnya yang berbentuk seperti spiral. Tapi sekarang yang ada di pasaran adalah yang berbentuk T. Ya, jadi AKDR itu merupakan alat KB jangka panjang non-hormonal. Nah, kalau steril yang merah kedua ini maksudnya metode operasi wanita atau metode operasi pria. Artinya bagi pasangan yang sudah tidak menginginkan punya anak lagi, bisa memilih metode steril ini. Metode operasi wanita MOW, tubektomi, sama itu ya. Bagi pria vasektomi. Ini pun juga sama tujuannya, sudah tidak pengen punya anak lagi. Sedangkan yang dua lainnya, kondom dan diafragma, walaupun dia termasuk dalam non-hormonal, tidak disarankan untuk metode kontrasepsi jangka panjang. Karena memang selain angka kegagalannya cukup tinggi, ini sulit kalau dipakai dalam jangka panjang. Yang termasuk KB hormonal, kita tahu suntik. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang tiap bulan. Pil, tiap hari minum. Makanya saya sering mengatakan kepada para ibu yang memilih metode KB pil, saya katakan, wah hebat ibu. Ibu berarti orang yang telaten, tidak boleh lupa setiap hari minum pil. Kalau saya dulu pada waktu saya masih muda, saya pilihnya yang AKDR. Karena saya sering lupa. Kalau lupa minum pil kan resiko terjadi kegagalan. Suntik juga saya takut suntik. Jadi walaupun saya dokter ya, saya termasuk orang yang takut suntik. Jadi saya nggak mau pakai KB yang suntik. Nah, hormonal yang diberi warna merah yaitu susu, implan, ini termasuk pemilihan metode kontrasepsi yang efektif jangka panjang. Jadi yang termasuk dalam MKET ya, metode kontrasepsi efektif terpilih itu yang AKDR, susuk, dan steril. Para sahabat sehat, sekali lagi saya katakan tidak bisa disamaratakan. Oh, tetangga saya cocoknya pakai susuk, saya ikutan pakai susuk. Nggak bisa. Case by case, orang per orang, setiap pasien beda-beda. Dokter akan menyarankan yang terbaik untuk Anda. Oleh sebab itu sebelum memilih itu harus konsultasi dulu. Diperiksa dulu. Anda cocoknya pakai apa ya. Walaupun tidak menjamin bahwa 100% pasti cocok ya. Masih ada efek samping yang mungkin timbul. Masih ada angka kegagalan yang mungkin terjadi. Nah dokter, masuk pakai KB masih bisa hamil? Oh bisa. Namanya juga alat buatan manusia. Kalau Tuhan menghendaki, masih bisa terjadi kegagalan. Tapi inilah upaya kita sebagai manusia untuk merencanakan, untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, keluarga yang berkualitas tadi. Nah ini ya, ini gambar-gambar ini KB yang tadi yang saya katakan AKDR ya. Ada yang bentuknya T biasa, ada yang Copper T, ada yang Nova T, ada yang Mirena yang ada tabung berisi hormonnya, ada yang MLCU ya, jadi macam-macam. Sekali lagi saya katakan inilah gambar-gambar yang ibu-ibu bisa tahu dan jenisnya daripada alat kontrasepsi dalam rahim. Nah ini ya tadi yang saya katakan kalau nama dagangnya, kalau saya sebutkan tadi Mirena itu artinya ada levonorgestrel, hormon, wis gampang-gampangan jadi IUD. Jadi ini tetap IUD, alat kontrasepsi yang nanti dipasang dalam rahim, tapi dia ada tabung kecil mengandung hormon progesteron ini. Ini bisa dipakai sama 5 tahun, sama seperti IUD yang lain juga. Tapi ini perlunya selain sebagai alat kontrasepsi, LNG ini bisa untuk mengobati kalau mennya banyak banget. Jadi dia bisa mengurangi darah haid yang terlalu
banyak. Juga bisa mencegah terjadinya penebalan dalam rahim, endometrial hiperplasi. Nah, ini para sahabat sehat. Saya ini kalau pakai alat KB ini, saya tuh kok mainnya banyak banget. Perut saya suka kram. Ini suami saya mengeluh. Adanya benang yang mungkin terasa kalau berhubungan suami istri. Juga takut kalau terjadi IUD-nya hilang begitu, mungkin masuk ke perut. Takut kalau infeksi dan sebagainya. Takut hamil. Para sahabat sehat, kalau ada keluhan-keluhan seperti ini, jangan diputus-putusi sendiri langsung balik lagi. Saya minta dilepas aja, baru dipasang seminggu udah minta dilepas. Justru disinilah perlunya Anda berkonsultasi dengan dokter Anda atau dengan bidan Anda yang memasang untuk bisa diberikan penanganan yang terbaik, penata laksanaan. Bukan berarti kalau tidak cocok pasti harus dilepas, masih bisa diberikan pengobatan. Sama seperti keluhan pada pasien yang suntik. Dokter, saya perdarahan main gak selesai-selesai. Saya tambah gendut, berat badan saya nambah 20 kilo. Nah, ini pun juga perlu dikonsultasikan. Kadang yang menjadi terdakwa tertuduhnya suntiknya yang bikin badannya tambah gendut 20 kilo. Padahal sebetulnya mohon maaf karena tidak bisa mengatur pola makan yang sehat. Setiap ibu, kita wanita kalau sudah punya anak, apalagi sudah menopause, itu memang gampang sekali bertambah berat badannya. Tapi kalau Anda masih usia reproduksi, Anda masih bisa olahraga, pola makan diatur yang sehat, tentunya tidak pasti bahwa pakai KB Progestin jadi gemuk sekali seperti itu. Sekali lagi kalau ada keluhan silakan berkonsultasi dengan dokter Anda ya. Kemudian kalau pil kombinasi atau suntik yang mengandung hormon estrogen progesteron juga menyebabkan seperti ini keluhan-keluhannya. Sama seperti yang tadi, setiap ada keluhan, setiap ada efek samping yang timbul, silahkan berkonsultasi dengan dokter Anda atau tenaga kesehatan terdekat. Para sahabat sehat, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai alat kontrasepsi jangka panjang yang efektif. Atau dengan bahasa sederhana, bincang-bincang kita siang hari ini adalah masalah KB. Sekali lagi saya ulangi, keluarga berencana. Merencanakan membentuk keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kalau Anda kurang jelas mengenai paparan ini, silakan tulis atau komen di dalam kolom yang sudah tersedia ataupun DM saya akan berusaha untuk menjawabnya. Salam sehat dari saya, jangan lupa subscribe channel ini. Selamat siang para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua Librana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, kita mau bincang-bincang mengenai sesuatu yang penting dan memang sangat dibutuhkan oleh kita setiap wanita untuk bisa mempunyai hidup yang berkualitas. Mengenai metode kontrasepsi. Nah, kalau berbicara masalah KB,